Halo teman-teman. Pada video ini, kami akan membahas tentang teori pembentukan bumi. Ikuti terus video ini ya. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu kami berdua dari channel Coretan Buana. Di video-video, kami akan membahas seputar tentang pengetahuan alam. Klik tombol subscribe ya, supaya kalian dapat informasi terbaru tentang update video Coretan Buana ya. Nah, sebelum masuk ke teori pembentukan bumi, terlebih dahulu, apa sih pengertian bumi itu? Bumi merupakan bagian dari alam semesta yang diketahui dengan jelas dihuni oleh makhluk hidup. Bumi juga tersusun dari lapisan material pembentuk dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang merupakan sumber utama kebutuhan bagi makhluk hidup. Oke, teman-teman sudah paham ya tentang pengertian bumi? Selanjutnya, kita bahas tentang teori pembentukan bumi. Berikut terdapat 9 teori tentang pembentukan bumi. Yang pertama, ada teori kabut dari Kahn dan Laplace. Teori ini menyatakan asal segalanya ini dari gas yang bermacam-macam yang akan tarik-menarik sehingga membentuk kabut besar. Akibat proses tersebut, terjadilah benturan-benturan gas yang menimbulkan panas. Hal inilah yang menjadi asal dari matahari. Nah, pada posisi matahari berputar dengan kencang yang linier, terlepaslah fragmen-fragmen yang panas dan mengembun. Kemudian, fragmen-fragmen tersebut mencair dan bagian luarnya menjadi padat. Peristiwa inilah yang menjadi terbentuknya planet-planet, termasuk bumi. Yang kedua, teori keadaan tetap. Teori ini menyatakan bahwa pembentukan bumi dan alam semesta tidak diketahui dengan pasti kapan terbentuknya. Tetapi, perubahan dari alam dapat dilihat dan dirasakan dengan banyaknya bencana alam yang sering terjadi. Sehingga, dalam waktu tertentu akan mengalami kehancuran dan pembentukan kembali oleh hukum alam. Yang ketiga, ada teori planetesimal. Teori ini mengungkapkan bahwa pada awalnya terdapat matahari asal. Pada suatu ketika, matahari asal didekati oleh sebuah bintang besar yang menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari. Akibat peristiwa penarikan tersebut, terjadilah ledakan-ledakan yang hebat. Gas yang meledak ini keluar dari matahari, yang kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat yang disebut planetesimal. Planetesimal ini dalam perkembangannya menjadi planet-planet yang salah satunya adalah bumi. Yang keempat, teori pasang surut. Teori ini menyatakan bahwa adanya bintang besar yang meledak, kira-kira seperti bulan dengan bumi, yaitu bulan yang menyebabkan adanya pasang dan surut lautan. Bulan tidak cukup kuat dalam menarik air menjulur jauh. Akan tetapi, matahari yang didekati bintang besar itu menjauh. Lidah api dari matahari asal itu putus dari induknya, pecah berkeping-keping seraya mengembun dan membeku menjadi planet-planet serta planetoida. Yang kelima, ada teori dentuman besar, Big Bang Theory. Teori ini berlandaskan dari asumsi adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar. Karena adanya reaksi inti kemudian meledak dengan hebat. Massa tersebut kemudian mengembang dengan cepat menjauhi pusat ledakan. Pecahan dari ledakan itu menjauhi pusat ledakan dan menyebar serta membentuk galaksi-galaksi. Yang keenam, teori nebula. Teori ini menyatakan bahwa bumi dan alam semesta merupakan awan panas atau debu nebula yang terisi oleh gas, helium, dan hidrogen. Bagian tengah berputar dan mengalami penyusutan. Putaran tersebut semakin cepat sehingga bentuknya menjadi bulat. Hasil dari putaran tersebut membuat gas yang bercampur dengan materi mengalami pendinginan dan memadat. Yang ketujuh, teori komet Buffon. Teori ini menyatakan bahwa adanya tabrakan komet dengan permukaan matahari yang menyebabkan materi matahari terlontar dan membentuk planet dengan jarak yang berbeda-beda. Salah satunya bumi. Yang kedelapan, teori bintang kembar. Teori ini menyatakan bahwa galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar.
Karena terdapat bintang yang tidak meledak dengan gaya gravitasi yang masih kuat, sehingga sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang yang lainnya adalah planet-planet yang mengelilinginya. Yang kesembilan, teori protoplanet. Teori ini mengatakan bahwa di sekitar bintang pusat, matahari, terdapat gas yang membentuk gumpalan-gumpalan yang selanjutnya memadat dan membentuk planet-planet. Dengan demikian, kalian sudah mengetahui beberapa teori-teori terkait pembentukan bumi. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel kami, Coretan Buana. Terima kasih.